Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 bulan Agustus tahun 2022, bersama dengan saya, Pendeta Aji Santoso Mitalimpa, Resort GKI Puruk Cahu, akan mengajak kita di dalam pembacaan dan perenungan dari kebenaran firman Tuhan, yang dimana diambil sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Perjanjian Baru, Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita rendahkan hati kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dari ribuan tahun yang lalu, bahkan sampai pada saat ini tidak pernah berubah. Selalu boleh terjadi secara nyata dan ajaib. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan boleh wujud nyatakan roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi dan pekerti, supaya kami boleh mengerti, terlebih kami boleh memahami dari kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami dengan hati yang tulus siap untuk membaca, merenungkan, terlebih untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6. Di bawah judul perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian bunyi dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama tadi, ada sebuah pepatah yang mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, pepatah ini memiliki arti bahwa segala sesuatu akan lebih mudah dikerjakan apabila dilakukan secara bersama-sama. Dalam melayani Tuhan pun diperlukan yang namanya kebersamaan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, jika kita membaca pada ayat-ayat sebelumnya, bahkan sesudahnya, itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-18. Di sini ternyata Rasul Paulus tidak melayani jemaat Kolose seorang diri saja. Namun, Paulus melayani bersama dengan Tikhikus, Onesimus, Aristarkus, Markus, Justus, Epaphras, Lukas, Demas, dan Arkipus. Yang menarik adalah tidak semua dari antara mereka adalah dari golongan bersunat. Itu bisa kita lihat, itu dijelaskan pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-18. Jadi, nyata sekali di sini Paulus melibatkan seluruh orang percaya yang dapat dipercayai untuk menjadi teman sepelayanannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa pelayanan yang dikerjakan di Kolose sangatlah berat. Sehingga Paulus dari dalam penjara menasehati supaya semua teman-temannya terlibat dalam pelayanan bersama-sama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, dari bacaan kita, kitab Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6, setidaknya ada 3 hal yang Paulus ingatkan kepada umat Tuhan. Yang pertama ialah berjaga-jagalah sambil bertekun dalam doa.
Itu terdapat pada ayat yang kedua. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kata berjaga-jaga memiliki arti siap sedia untuk bertindak. Nah, setiap orang Kristen harus siap sedia dalam hidupnya untuk menghadapi situasi dan kondisi yang paling buruk sekalipun, sambil bertekun dalam doa. Karena dengan berdoa kita dapat bersyukur, berkeluh kesah dan memasrahkan kehidupan pribadi, keluarga, jemaat dan masyarakat dalam kehendak Tuhan Allah. Begitupun dalam kehidupan pelayanan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kuasa gelap yang berusaha menghancurkan persatuan dapat ditangkal dengan kekuatan Tuhan. Hal yang kedua ialah mengucap syukur. Itu juga terdapat pada ayat yang kedua. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, terkadang umat Tuhan jika menghadapi keadaan yang serba sulit, umat cenderung untuk mengeluh dengan mengerutu, tidak puas, jengkel, menyalahkan situasi, dan lain-lain sebagainya. Padahal sikap seperti ini sangat rawan dan banyak menyebabkan perpecahan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi mengucap syukur kepada Tuhan merupakan bagian dari membangun sikap positif. Dengan kata lain, ketika kita bersyukur dalam keadaan apapun, kita tetap menghadapi dengan tenang dan dapat mengatasi persoalan yang ada berkat tuntunan daripada Tuhan. Nah, yang ketiga ialah berkata-kata dengan kasih dan tidak hambar. Itu terdapat pada ayat yang ke-6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, berkata-kata dengan penuh kasih dan tidak hambar artinya jangan sampai ucapan umat Tuhan menjadi sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena di dalamnya terkandung tipu muslihat, memutarbalikkan fakta untuk kepentingan pribadi yang pada ujungnya akan memecah belah kehidupan persekutuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita sebagai umat Tuhan bersama-sama kita melayani Tuhan dengan berjaga-jaga, sambil bertekun dalam doa, selalu mengucap syukur dalam segala hal, dan berkata-kata dengan kasih dan tidak hambar, sehingga di dalam setiap perkataan, tindakan yang kita lakukan boleh berkenan bagi Allah. Biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja bagi kita, melainkan boleh melekat di dalam setiap hati dan pikiran kita, sehingga kita juga boleh menerapkan di dalam hari lepas hari kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebenaran firman-Mu yang boleh Kau nyatakan kepada kami pada hari ini, yang dimana boleh mengajarkan kami supaya kami tetap selalu boleh berjaga-jaga, bertekun dalam doa, dan kami boleh berkata-kata dalam kasih. Biarkanlah Bapa, kebenaran firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menerapkan di dalam hari lepas hari kami, sehingga juga di dalam setiap tingkah laku, tindakan kami, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan senantiasa boleh menuntun setiap langkah demi langkah kami, menyertai setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut lidah kami, sehingga apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan, semuanya boleh diberkati dan dapat menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersama-sama rendahkan hati kami mau naikkan doa syafaat kami. Pertama, kami ingin berdoa kepada bangsa negara kami, yaitu Indonesia ini. Biarkanlah kasih kemurahan Tuhan boleh mengurap, menjamah, dan menopangkan tangan, sehingga bangsa kami ini boleh hidup dalam kedamaian, boleh hidup dalam kemakmuran, kesejahteraan, sehingga kami boleh menjalani hari lepas hari kami di dalam sukacita yang luar biasa. Tidak lupa juga kami ya Bapa,
Kami ingin berdoa kepada para pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh nyatakan tanggung jawab kepada mereka, sehingga mereka boleh menjalankan sesuatu yang baik. Dan juga Tuhan boleh memberkati mereka, menyatakan kesehatan, kekuatan, dan hikmat, sehingga mereka tetap selalu boleh melakukan segala sesuatu tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga ingin naikkan doa dan pinta kami, terkhususnya kepada janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang terlantar, orang yang terpenjara. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak membiarkan mereka menjalani kehidupan secara sendiri. Namun kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka, menyatakan kasih kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberkati mereka dan menyatakan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak lupa, kami ingin naikkan doa kepada mereka yang pada saat ini hidup dalam pergumulan, hidup dalam permasalahan, hidup dalam beban berat, hidup dalam kesakitan. Mari Tuhan juga tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan nyatakan dan Tuhan topangkan tangan kepada mereka, sehingga mereka hidup boleh diberkati, hidup dalam kesehatan, panjang umur, dan mereka boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup mereka. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami bersama-sama menaikkan doa pinta dan harapan kami. Kami ingin berdoa kepada jemaat-Mu, yaitu jemaat DBH. Mari Tuhan juga tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri di dalam pelayanan, peribadahan, harapan, cita-cita dan keinginan, visi dan misi mereka. Mari Tuhan juga boleh mewujud nyatakan. Tuhan memberikan kelancaran yang selancar mungkin, sehingga mereka boleh hidup dalam berjemaat, diberkati, dan begitu banyak orang-orang yang diselamatkan, dan begitu banyak juga orang-orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah harapan pinta doa kami ya Bapa. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang terbatas di dalam berkata-kata dengan tutur mulut lidah kami. Namun kami yakin dan percaya Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah rancangkan yang terbaik bagi kami. Maka daripada itu ya Bapa, teguhkan setiap hati dan pikiran kami, iman dan pengharapan kami, supaya kami boleh menjalani dengan penuh ucapan syukur di dalam kuasa kasih kemurahan Tuhan. Biarkanlah kehendak Tuhan yang kudus itu yang boleh jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami manusia yang panah ini yang jadi. Hanya di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.